Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dianya Allah masih memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmat adalah nikmat kesehatan juga kesempatan. Baiklah, kami akan membahas satu judul, yaitu Pancasila Dasar Negara. Pancasila merupakan konsepsi yang telah disusun sedemikian rupa. Pancasila juga merupakan representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara secara luas. Maka Pancasila sebagai dasar negara adalah digunakan untuk dapat dalam satu dalam negara mengatur pemerintahan dan menyelenggarakan negara. Pancasila itu lahir pada 1 Juni bertepatan pada tahun 1945, yaitu Pancasila tersusun daripada dua kalimat. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Sebagaimana yang telah kita ketahui adalah Pancasila yang pertama adalah sebagai 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna ataupun fungsi daripada Pancasila, arti daripada sila adalah artinya dasar, yang dimana dasar itu adalah suatu dasar sumber hukum di Indonesia melalui Pancasila, dan begitu juga hukum-hukum lain. Sedangkan fungsi daripada Pancasila akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rizky. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan di mana fungsi-fungsi dari Pancasila. Fungsi Pancasila itu ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan kehidupan bangsa. Dan yang kedua, Pancasila sebagai NKRI. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi. Oke. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bermakna, atau kenapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu karena semua aktivitas, semua kegiatan bangsa atau masyarakat atau manusia yang tinggal di sebuah negara Indonesia harus bermaknakan Pancasila. Oke, yang kedua sebagai dasar negara. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Karena Pancasila bisa menjadikan berbagai, Pancasila bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi? Yaitu karena Indonesia bisa menjadikan cara untuk menyelesaikan beberapa masalah, beberapa masalah yang ada di dalam negeri, seperti masalah sosial, masalah budaya, dan masalah dan juga masalah politik. Mungkin sekian yang dapat kami ketahui tentang Pancasila dan fungsi Pancasila. Baik, terima kasih. Kembali saya berikan kepada teman saya. Oke. Itulah beberapa dalam Pancasila Dasar Negara Indonesia. Mudah-mudahan dengan video kami ini, yaitu seperti yang tadi kami sebutkan adalah Pancasila Dasar Negara, bisa menjadi kita sebagai warga Indonesia menjadi warga yang
mengikuti berpancasila sebagai sumber negara kita, dan juga itu bisa kita patuhi dan kita terapkan dalam kehidupan setiap harinya, sehari-hari. Karena kenapa? Karena tanpa kita mengikuti undang-undang dasar ataupun Pancasila, maka kita sebagai warga Indonesia tidak mengikuti peraturan tersebut, kita adalah orang yang rugi. Sesuai dengan undang-undang adalah Pancasila itu yang pertama, peraturan di dalam sebuah negara khususnya di Indonesia. Baik, sekian dari kami. Mudah-mudahan dengan video singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kami dan khususnya kepada semua warga Indonesia. Sekian dari kami. Apabila ada dapat kekurangan, maka itu dari kami. Apabila ada kelebihan, maka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.